Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurul Anissa, peserta Latsar angkatan 17 tahun 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan kembali review dari materi komitmen mutu yang sebelumnya telah dibawakan oleh Ibu Veronica Hananaibaho pada tanggal 15 September 2020. Masuk ke bagian pertama pada video ini, yaitu resume materi. Pemaparan materi kali ini, kami ditantang untuk berpikir secara kritis menganalisis berbagai fenomena aktual, kemudian ditantang juga untuk merencanakan atau menampilkan kinerja inovatif yang berkomitmen terhadap mutu. Kemudian diharapkan kinerja ASN dapat memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan institusi tempat bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Bagian selanjutnya yaitu konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Yang pertama adalah efektivitas. Efektivitas adalah suatu ketercapaian target dalam jumlah dan mutu. Namun, efektivitas organisasi tidak hanya diukur dari performa untuk mencapai target rencana mutu, kuantitas, ketepatan waktu, dan alokasi sumber daya, melainkan juga diukur dari kepuasan dan terpenuhinya kebutuhan pelanggan atau customer. Efisiensi. Efisiensi merupakan penghematan waktu, biaya, dan pikiran untuk melaksanakan suatu kegiatan. Efisiensi diukur dari ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga dapat diketahui ada atau tidaknya pemborosan sumber daya, penyalahan alokasi, penyimpangan prosedur, atau mekanisme yang keluar dari alur. Inovasi. Konsep ini muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Biasanya inovasi lahir dari imajinasi orang-orang yang kreatif. Ide gagasan baru untuk keluar dari rutinitas yang begitu membosankan. Dilatar belakangi semangat untuk terus belajar dengan proses pembelajaran yang terus berkelanjutan. Mutu. Mutu mencerminkan keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pengguna layanan sesuai dengan kebutuhan atau keinginannya. Mutu adalah suatu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Mutu juga dapat dijadikan sebagai alat pembeda atau pembanding dengan produk atau jasa yang sejenis lainnya yang dihasilkan oleh lembaga lain sebagai pesaing. Dua contoh teknik atau metode perbaikan mutu adalah: yang pertama contohnya menggunakan plan do check atau PDCA, yang kedua menggunakan diagram sebab akibat, cause and effect diagram. Bagaimana sebuah komitmen mutu dapat dinilai? Penilaian dapat ditinjau dari 10 ukuran dalam menilai mutu tersebut. Yang pertama yaitu tangible, nyata atau berwujud. Kemudian mutu harus mengandung aspek kehandalan atau reliability. Yang ketiga, mutu mencakup cepat tanggap atau responsiveness. Yang keempat, mutu mencakup aspek kompetensi atau competence. Yang kelima, mutu harus membuat segala sesuatu menjadi lebih mudah atau access. Yang keenam, mutu harus ada mencakup aspek keramahan. Yang ketujuh, aspek komunikasi. Yang kedelapan, kepercayaan. Yang kesembilan, keamanan. Yang ke-10 adalah bagaimana cara kita memahami pelanggan. Masuk ke bagian refleksi dan internalisasi. Dalam menjalani fungsi pelayan publik, seorang ASN harus menjalankan budaya mutu dalam kegiatannya sehari-hari agar dapat terwujud pelayanan yang berkomitmen terhadap mutu. Komitmen mutu dapat terjadi atau dapat diwujudkan jika mencakup 5 dimensi karakteristik mutu pelayanan, yaitu adanya bukti langsung meliputi ketersiapan fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi. Yang kedua, dapat diandalkan, yaitu
kita harus memiliki responsiveness atau daya tangkap yang baik terhadap permasalahan yang ada. Yang ketiga, adanya jaminan. Yang keempat, kita harus memiliki empati untuk memberikan kemudahan. Masuk ke bagian terakhir, yaitu rencana aksi. Rencana aksi disusun sebagai bentuk implementasi dari materi komitmen mutu. Saya akan berusaha menjamin segala perlengkapan atau hal-hal yang lain yang mendukung untuk melaksanakan pelayanan publik berbasis komitmen mutu. Kemudian, saya akan berusaha memberikan pelayanan yang sesegera mungkin, yang sesuai dengan kapasitas dan wewenang saya dalam pelayanan. Yang terakhir, akan berusaha memberikan empati dan kemudahan dalam melakukan pelayanan publik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.